Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan, yaitu SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-99. Kita akan membahas lanjutan dari Mazmur 89. Kita akan pelajari dari ayat 20 sampai dengan ayat 38. Saya akan bacakan bagi kita. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batuku keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar, dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di hadapanku, seperti bulan yang ada selama-lamanya. Suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai 38 ini adalah hiduplah berkenan kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang besar. Mazmur 89 ini saya sudah sampaikan di episode ke-98 berisi nyanyian tentang kasih setia Tuhan yang besar. Pemazmur menyanyikan kasih setia Tuhan, membuka mulutnya untuk memperkenalkan kasih setia Tuhan. Allah adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dia memimpin umatnya lewat hambanya yang bernama Daud, yang dipilihnya dan diurapinya. Kesetiaan Allah itu dinyatakan dengan menjadikan Daud raja atas Israel. Kita melihat bahwa Tuhan menetapkan Daud itu bukti dari kesetiaan Tuhan atas Israel, menetapkan Daud menjadi raja. Nah, di bagian kedua ini dari Mazmur 89 ditegaskan, ya, kita melihat Tuhan memelihara, ya, orang Israel dengan memelihara hambanya Daud dari serangan-serangan musuh yang hendak membinasakannya. Kalau kita lihat dalam ayat 23 sampai 24, Tuhan sendiri yang membela orang yang diurapinya. Bahkan tahta Israel
akan senantiasa, ini janji Tuhan, diduduki oleh keturunan Daud. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya, kepada kasih-Nya. Allah memastikan bahwa keturunan Daud selalu akan duduk di tahta Israel. Dia tidak mencabut ketetapannya, dia tidak mencabut janjinya. Kalau kita lihat dalam ayat ke-35 sampai ke-37. Dikatakan seperti matahari yang bersinar setiap hari dan bulan yang setia menerangi malam hari. Demikianlah kasih setia Tuhan tidak akan berubah. Kalau tadi kita lihat dalam ayat ke-37 sampai 38. Namun saudara-saudara, tidak berarti raja-raja keturunan Daud boleh memerintah seenaknya atau sembarangan dengan menodai perjanjian dengan Tuhan. Kesetiaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukanlah kesetiaan yang membabi buta. Kesetiaan Tuhan sebagai relasi dengan umatnya tidak boleh dipisahkan dari keadilannya, dari kekudusannya. Kesetiaan Allah tercermin lewat karakternya yang mulia. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya tidak berubah. Memang kita lihat dalam Alkitab banyak keturunan Daud yang gagal dan harus menerima hukuman yang keras. Tetapi saudaraku, kita melihat Mesias yaitu Yesus Kristus, keturunan yang lahir dari Daud, ini membuktikan bahwa dia setia, sempurna sama Tuhan, sama Bapanya di sorga, sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai 38 ini? Pelajarannya adalah Bapak Ibu Saudara, hiduplah berkenan kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang besar. Kasih setia Tuhan yang besar bukanlah murahan, sehingga kita tidak menghargainya. Dengan hidup sesuka hati kita, tanpa mengindahkan firman Tuhan, tanpa mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Tetapi saya percaya ketika kita menyadari kasih setia Tuhan yang besar, kita akan terdorong oleh kasih setia itu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah panggilan buat kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 33, maksud saya 31 sampai 33, saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, kata Tuhan, anak-anak atau keturunan Daud, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, bisa saja hal itu terjadi. Makanya Tuhan sudah menyampaikannya. Di dalam ayat ke-32 dikatakan, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, dikatakan dalam ayat 33, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Membalas pelanggaran mereka dengan gada. Gada itu lambang dari didikan Tuhan. Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan bukanlah sesuatu yang kita remehkan atau murahan. Kasih setia Tuhan, saya katakan tadi, panggilan buat kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan mendidik kita dengan memberi kita pukulan. Dan didikan Tuhan pun adalah tanda dari kasih-Nya kepada kita, sayangnya kepada kita. Kalau saudara yang menyaksikan program ini, saudara sedang mengalami didikan Tuhan lewat pukulan-pukulan kehidupan yang kita alami. Percayalah, itu karena kasih-Nya Tuhan atas saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat saudara yang dikasih Tuhan, janji Tuhan di dalam ayat ke-34 dikatakan gini, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya.
Kalaupun kita berlaku tidak setia kepada Tuhan, dengan melanggar hukum-hukum Tuhan, dikatakan gini, kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita ada gagal, mungkin kita ada melanggar firman Tuhan, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah atas hidup kita. Dia tidak akan pernah berbuat curang kepada kita. Karenanya, saudaraku, kasih setia Tuhan adalah panggilan untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan dengan cara mematuhi setiap firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu yang butuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Kasih setiamu mengajar kami untuk kami hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa sekarang buat umat membutuhkan dukungan doa. Mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, bahkan ampuni dan lepaskan mereka yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa Tuhan lewat doa-doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari, tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.